apa kabar? Wah, udah lama gak ketemu sama kakak-kakaknya nih. Kita hanya ketemunya secara video aja. Gurunya hanya mengajar melalui YouTube dan adik-adik cuma menontonnya. Begitupun guru-gurunya hanya melihat video dari adik-adik. Nah, nggak apa-apa, bukan suatu masalah untuk kita untuk tetap belajar di rumah. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan supaya Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita di pandemi COVID-19 ini. Tapi adik-adik jangan lupa kalau mau keluar harus pakai apa teman-teman? Masker. Dan jangan lupa sering cuci tangan supaya kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah, saat ini saya undang adik-adik, kita tenangkan hati kita. Mungkin saat ini hanya melalui HP, melalui video saja, tapi mari kita datang ke hadapan Tuhan saat ini, memuji Tuhan, mengucap syukur sampai saat ini di luar sana udah banyak orang yang terkena COVID-19 ini dan meninggal. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih keanugerahmu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa ketemu bersama keluarga tanpa dibatasi oleh COVID-19. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita dengan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan terima kasih Tuhan.
kita melipat tangan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kasih setianya selama beberapa bulan ini Tuhan masih menolong kita. Mungkin di luar sana banyak orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia masih menolong kita sampai saat ini, hingga kita bisa melakukan proses pembelajaran meskipun secara online. Mari kita berdoa. Bapa, kami sedang mengucap syukur di hadapan-Mu buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Hingga sampai hari ini kami patut mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu ada dalam diri kami, Tuhan. Beberapa bulan, Tuhan, meskipun kami tidak pernah ketemu secara tatap muka, hanya secara belajar secara online, Tuhan, tapi kami sangat bersyukur, Tuhan. Sampai saat ini COVID-19 ini belum kena dalam keluarga kami atau dalam diri kami, Tuhan Yesus. Ya, kami masih bisa belajar, bisa ketemu dengan orang tua kami, bisa bertemu dengan keluarga kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur di hadapan-Mu, kami sangat berterima kasih di hadapan-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar lagi tentang Kau, Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menolong kami, menyertai kami. Apapun yang guru-guru kami bagikan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi bekal untuk masa depan kami, Tuhan Yesus. Inilah kami, Tuhan, mau belajar bersama-sama Engkau, bersama kakak-kakak kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saya undang adik-adik untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari angkat satu pujian dalam kasih-Mu, Tuhan. Berdiri, ada yang masih duduk-duduk. Jadi sekarang saya undang ya adik-adik semuanya untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Kalau tidak tahu gerakannya, ikuti gerakan kakak-kakak ya, meskipun dalam duduk gak apa-apa. Mari kita ulang lagi lagunya dalam kasih-Mu Tuhan.
duduk, nanti kecapean berdirinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kelas, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya pembelajaran kita lancar, apa yang diajari oleh kakak-kakak bisa kita mengerti dengan baik. Sebelumnya kita angkat satu pujian Kumas Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami, dan tiba saatnya kami akan memasuki kelas kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang di dalam setiap hati kami, membukakan setiap hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin, menuntun setiap kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, Engkau bukakan setiap hati mereka Bapa. Engkau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, yang terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat berjalan belajar. Shalom adik-adik. Ketemu kembali dengan Karita dalam kegiatan Kejar Pak. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang hujan adalah berkat dan aku bersyukur atas turunnya hujan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang hujan adalah berkat dan aku bersyukur atas turunnya hujan. Bahan Alkitab kita dari Kejadian pasal 8 ayat 22 dan Ayub pasal 5 ayat 10. Kakak akan bacakan dari Kejadian pasal 8 ayat 22. Adik-adik yang di rumah akan memperhatikan Alkitabnya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Artinya, selama bumi masih ada, musim tanam dan musim panen tidak pernah berhenti. Karena itu adalah
salah satu kebutuhan manusia. Dingin dan panas itu juga adalah salah satu kebutuhan manusia. Musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam tidak akan pernah berhenti. Sekarang di Ayub 5 pasal 5 ayat 10. Ia memberikan hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Artinya, Tuhan mengaruniakan hujan kepada segala muka bumi dan mengalirkan air pada segala padang dan tanaman yang sedang manusia tanam. Ia menurunkan hujan ke atas bumi hingga ladang dan padang basah tersirami atau hingga tumbuh-tumbuhan subur. Mungkin adik-adik akan belum paham apa itu pengertian hujan. Hujan adalah air yang jatuh ke bumi atau peristiwa presitipasi jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cairan maupun beku ke permukaan bumi berwujud cairan. Nah, mungkin adik-adik suka ya memandang tetesan hujan dari jendela rumah ya, atau mungkin adik-adik merasa betapa senangnya saat kita main hujan-hujanan ya. Tapi bagaimana perasaan adik-adik ketika di pagi hari berangkat ke sekolah atau ke sekolah minggu tiba-tiba ada hujan? Apakah adik-adik tetap pergi atau menjadi malas ke sekolah atau ke sekolah minggu? Atau adik-adik dapat mensyukuri baik itu hujan maupun kemarau? Kakak akan membahas mengapa kita akan harus bersyukur atas turunnya hujan. Aku bersyukur atas turunnya hujan. Apa itu kata syukur? Syukur dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa terima kasih. Kalau dalam Alkitab artinya memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Jadi hujan adalah bagian dari kehidupan manusia. Kalau hujan tidak ada, maka tanaman tidak subur. Manusia tidak dapat minum atau mendapatkan air. Jadi kita harus bersyukur apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, baik itu hujan maupun kemarau. Nah, pada saat ini kakak akan bertanya kepada adik-adik sekalian, ini tugasnya. Apakah kamu dapat mensyukuri setiap keadaan cuaca yang terjadi? Di bawah ini nanti warnai bila belum dapat mensyukuri, warnai juga bila kadang-kadang mensyukuri, warnai juga kalau selalu dapat bersyukur. Nah, di bawah ini ada pertanyaan. Ini nanti adik-adik wajib menjawabnya. Nah, caranya yaitu bila dapat bersyukur, nanti adik-adik bisa warnai love ini. Jika kadang-kadang ada pertanyaannya, nanti adik-adik jawab. Ini adalah tugas di rumah. Ya. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana kalau hujan itu terus-menerus. Apakah baik untuk manusia, tumbuh-tumbuhan atau tidak? Kakak akan membahas apa dampak positif dan dampak negatif dari turunnya hujan.
Yang pertama, kita akan belajar bersama-sama dari dampak positifnya. Dampak positifnya yaitu cuaca menjadi lebih sejuk. Karena pada musim hujan, suhu biasanya lebih rendah dibandingkan musim kemarau, sehingga cuaca akan terasa lebih sejuk. Yang kedua, menyuburkan tanah atau tanaman. Dengan adanya hujan yang turun ke tanah, dapat tanaman lebih subur dan tidak akan mengalami kekeringan. Yang ketiga adalah air berlimpah. Karena banyaknya air yang turun saat hujan, maka kita tidak akan kekurangan air. Mungkin sebelum-sebelumnya kita sering mengalami kekeringan air, ya, tetapi pada saat ada hujan, ya, kita mendapatkan air yang berlimpah-limpah. Sekarang dampak negatifnya itu adalah dampak positif. Dampak negatifnya yaitu susah untuk melakukan aktivitas. Karena hujan yang terus-menerus, orang akan susah untuk melakukan aktivitas di luar rumah, baik itu petani maupun pekerja lainnya. Yang kedua, dapat mengakibatkan banjir. Hujan yang sangat deras dapat mengakibatkan banjir. Banjir yang terus-menerus juga dapat menimbulkan penyakit. Ketika banjir terjadi, banyak rumah-rumah warga yang tergenang air dan banyak sampah yang menumpuk. Hal ini dapat menimbulkan berbagai penyakit. Berikutnya adalah dapat menyebabkan tanah longsor. Ketika hujan terus-menerus akan menyebabkan tanah longsor. Kemungkinan besar longsor terjadi karena penebangan pohon sembarangan. Jadi pada saat hujan turun dengan deras, maka mudah sekali tanah longsor karena tidak ada penahannya. Berikutnya adalah dapat mengakibatkan tanaman rusak. Ketika hujan deras yang terus-menerus dapat juga mengakibatkan beberapa tanaman menjadi rusak. Hujan yang terus-menerus juga tidak baik bagi tanaman. Pada saat hujan deras, tanaman banyak yang rusak seperti tumbang. Nah, pada saat ini adik-adik kita akan belajar bersama-sama dari lagu. Ya, selamat mendengarkan. Bunyi hujan di
Oke, itu saja adik-adik. Selamat belajar di rumah, selamat mendengarkan lagunya. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat memberkati adik-adik yang di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Dah.